Budak Angon dan pemuda berjanggut penentang para elit penguasa buta. Sebelum mengetahui entitas budak Angon dan pemuda berjanggut mistik, Ki Santang ingin berbagi pandangan apa itu era Pajajaran baru, yaitu zaman berdirinya Ratu Adil Galuh Ratu Sunda, akar kata Garuda. Galuh atau Galih artinya inti terdalam tertuju hati. Ratu artinya pemimpin penguasa. Sunda artinya suci putih bersih bersinar tertuju kepada nurani. Jadi Ratu Adil hati nurani, pemimpin yang ikhlas mampu berdiri sejajar dengan rakyatnya atau Pajajar. Kriteria tersebut sudah ada saat ini tertuju kepada Gubernur Jabar dan Presiden kita saat ini. Indikatornya memimpin tidak untuk memperkaya diri, hanya untuk mengabdi kepada negara dan rakyatnya dengan ikhlas. Berlawanan dengan penguasa buta. Buta mata hati nuraninya yang dalam Ugah Wangsit Siliwangi disebut sebagai penyembah berhala, yaitu harta dengan cara memperkaya diri menggerogoti rakyat. Penguasa buta tertulis dalam bait Ugah Wangsit Siliwangi. Berkuasa setelah zaman dipimpin oleh orang biasa, ibunya seorang putri dari Pulau Dewata yang tertuju kepada Presiden Soekarno. Sejak itu berganti zaman menjadi Orde Baru, menjadi awal adanya para elit penguasa buta yang melibatkan peran budak Angon dan pemuda berjanggut. Siapa sejatinya budak Angon dan pemuda berjanggut? Harap simak sampai selesai agar tidak gagal paham, karena ini proses kajian mistik dibutuhkan kesabaran dan kecerdasan spiritual. Sekarang kita ketahui dulu bait akhir Ugah Wangsit Siliwangi, tanda-tanda berdirinya Ratu Adil sebagai berikut. Orang Sunda dipanggil-panggil orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya negara bersatu kembali. Nusa Jaya lagi sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa, dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu, sekarang cari oleh kalian budak Angon. Untuk mengetahui berdirinya Ratu Adil kita harus mengenal budak Angon. Dan untuk mengetahui budak Angon kita harus mengetahui pemuda berjanggut. Karena dalam Ugah Wangsit Siliwangi dijelaskan budak Angon sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut. Pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Untuk mengetahui Lebak Cawane kita harus kembali ke bait Ugah Wangsit Siliwangi tentang Ki Santang. Pesan Sang Prabu. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Kini mistik Ki Santang berusaha memproses pesan mistik tersebut agar bisa diterima oleh akal rasional di zaman sekarang. Kembali kepada pesan Sang Prabu dalam Ugah tersebut yang tidak ikut siapa-siapa segera memisahkan diri ke barat, carilah Ki Santang. Artinya buat orang-orang yang ingin mencari jati dirinya, carilah jalan spiritual. Karena Ki Santang ini mewakili gelar orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Untuk menempuh jalan ke tingkat spiritual harus melampaui kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Budak Angon mewakili kecerdasan intelektual para pelajar, aktivis, mahasiswa yang di zaman Orde Baru ikut melawan politik para elit penguasa buta. Di masa itu Kang Deddy Mulyadi sebagai budak Angon mengembala daun dan ranting sebagai pelajar yang bergelut dengan buku dan pulpen, sibuk dengan kecerdasan intelektualnya. Kemudian pemuda berjanggut mewakili kecerdasan emosional para aktivis seni yang ikut mengkritik para elit penguasa buta tertuju kepada Iwan Fals yang ketika itu sempat ditangkap. Sebagaimana tertulis dalam Ugah Wangsit Siliwangi. Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa tapi tidak dianggap. Karena pintar kebelinger maunya menang sendiri, alih-alih dianggap. Pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Adapun makna yang menikah di Lembak Cawene, wilayah spiritual tempat perjanjian suci antara budak Angon dan pemuda berjanggut. Antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Antara akal sadar dan akal bawah sadar. Antara otak kiri dan otak kanan bekerja sama berlaku adil. Itulah perjalanan Sang Ratu Adil sejati, harus memiliki senjata Trisula sebagai simbol tiga kecerdasan. Intelektual, emosional, dan spiritual untuk lelakon silih asah, silih asih, silih asuh.
Mengasah ke dalam diri, membersihkan hati hingga bercahaya sinar welas asih untuk mengasuh. Menjadi pemimpin yang memiliki hati nurani, itulah Ratu Adil Galuh, Ratu Sunda akar kata Garuda. Pemimpin yang ikhlas, berkesadaran ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama di dalam Garuda Pancasila, yang menjadi lambang negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai konten Mistik Kisantang. Ajaran budi luhur tasawuf jati Sunda. Torekat muli kejati mulang ke asal.